Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan materi bahasa Indonesia. Nah, di hari Rabu ini Bu Novi ingin mengajak kalian untuk melihat kembali, mencermati kembali tugas yang sudah kalian kerjakan di hari Senin tanggal 19 Oktober kemarin. Sambil kalian mencermati jawaban kalian, sambil kalian dengarkan penjelasan Bu Novi. Harapan Bu Novi dengan adanya pembahasan tugas hari ini, kalian bisa lebih paham sehingga di waktu berikutnya jika ada tugas yang sejenis, kalian bisa mengerjakan dengan benar. Mari kita simak penjelasan berikut. Nomor 1. Perbaiki kalimat berikut menjadi kalimat efektif. Kalimat pertama adalah Benny hari ini tidak sekolah. Benny tidak ikut ulangan bahasa Indonesia. Di soal pertama ini, subjek atau dalam soal ini Benny itu disebutkan 2 kali dalam 2 kalimat yang berbeda. Nah, subjek itu diulang. Jadi, kalimat kedua itu subjeknya mengulang kalimat pertama. Benny itu hari ini tidak sekolah. Kalau tidak sekolah otomatis tidak mengikuti ulangan bahasa Indonesia. Nah, jika kedua kalimat ini diubah menjadi kalimat efektif, cara pertama yang dilakukan adalah menggabungkan kedua kalimat ini. Yang kedua adalah menghilangkan salah satu subjeknya. Sehingga jawabannya adalah Benny hari ini tidak sekolah dan tidak ikut ulangan bahasa Indonesia. Itu tadi yang pertama. Sekali lagi, Benny di sini menjadi ditulis salah satu saja. Karena apa? Karena kalimat kedua subjeknya sama dengan kalimat pertama. B. Para tamu-tamu undangan diharapkan untuk memasuki ruangan rapat. Dalam contoh yang kedua ini atau dalam latihan kedua ini, ada kata yang maknanya sama, yaitu para dan pengulangan kata tamu. Para dan pengulangan kata tamu itu ingin menunjukkan bahwa tamu yang memenuhi undangan itu tidak sedikit, tapi banyak. Maka cukup dipilihkan salah satu. Kalau Bu Novi, kalimat efektifnya menjadi berikut. Para tamu undangan diharapkan untuk memasuki ruangan rapat. Yang perlu Bu Novi tegaskan sekali lagi, ketika kalian mengubah dari kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif, tolong jangan sampai mengubah nilai dari atau isi dari kalimat ini. Kalimat ini mau menegaskan bahwa tamu undangannya itu diharapkan memasuki ruangan. Jangan sampai diubah isinya. Nah, itu tadi yang kedua. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Para siswa-siswa bermain di halaman sekolah pada saat istirahat. Sama seperti tadi, para menunjukkan jamak atau lebih dari satu, siswa juga menunjukkan lebih dari satu. Sehingga kalau diubah menjadi kalimat efektif, maka menjadi para siswa bermain di halaman sekolah saat istirahat. Kita lanjutkan ke nomor kedua. Ini tadi nomor 1, kalian diminta untuk mengubah kalimat-kalimat ini menjadi kalimat efektif. Nomor 2, perintahnya adalah tentukan kata tidak baku dalam kalimat berikut, kemudian carilah bentuk bakunya. Ada 3 kalimat di mana setiap kalimat ada kemungkinan tidak hanya satu kata yang tidak baku. Kita bahas satu persatu. Teknologi komunikasi jarak jauh yang sering kita gunakan saat ini adalah telepon. Dari kata pertama, teknologi. Teknologi itu merupakan kata yang tidak baku. Kalau kalian mau tahu
Apakah ini itu baku atau tidak baku? Silahkan kalian cek di kamus. Yang ada di kamus bahasa Indonesia itu adalah kata-kata bakunya. Sehingga kalau penulisannya seperti ini, tidak ada di dalam kamus, berarti itu merupakan kata tidak baku. Komunikasi sudah baku, jarak jauh sudah baku, jauh sudah baku, yang sudah baku, sering sudah, kita juga sudah, gunakan juga sudah baku, saat ini juga sudah baku, adalah juga sudah baku. Telepon. Telepon kalau dalam kamus bahasa Indonesia penulisannya adalah telepon. Sehingga dalam kalimat pertama ini ada dua kosakata tidak baku, yaitu teknologi dan telepon. Maaf, tadi Bu Novi kelewatan. Ini berarti teknologi. Kalian bisa cek di kamus. Teknologi itu jadinya tulisannya seperti apa biar menjadi kosakata baku. Teknologi yang tulisannya seperti ini menjadi kosakata bakunya adalah teknologi. Jadi tolong diperhatikan, disimak dengan baik hurufnya biar kalian tidak salah lagi. Telepon itu merupakan kata tidak baku, yang baku adalah telepon. Jadi selisih atau tidak ada huruf E-nya untuk yang kosakata tidak baku. Lanjut yang B. Ayah mendapat nomor urut 9 saat mendaftar di klinik kesehatan dekat rumah. Ayah sudah baku, mendapat baku, nomor tidak baku, urut baku, 9 baku, saat baku, mendaftar tidak baku, di klinik kesehatan baku, dekat rumah juga baku. Maka ada dua kosakata tidak baku yang kita temukan. Yang pertama adalah nomor, yang kedua adalah mendaftar. Sekali lagi, kalau kalian ingin ngecek apakah itu merupakan kosakata baku atau bukan, kalian bisa cek di kamus bahasa Indonesia. Kosakata bakunya nomor itu tidak baku, yang baku adalah nomor. Jadi pakai O semua. Mendaftar itu kalau diubah atau dicari bentuk bakunya, yang betul adalah mendaftar. Pakai F bukan V. Kalimat ketiga. Sistem infrastruktur jalan layang diciptakan oleh ilmuwan asal Indonesia, Insinyur Cokorda Raka Sukawati. Nah, kita lihat satu persatu. Sistem ini sudah baku, infrastruktur itu tidak baku. Jalan baku, layang baku, diciptakan baku oleh baku, ilmuwan baku asal Indonesia baku. Insinyur Cokorda baku, Raka Sukawati juga baku. Maka di sini ada satu yang tidak baku, yaitu infrastruktur. Maaf, tulisannya Bu Novi jelek, hanya untuk mempertegas. Mempertegas jawaban dari kalimat di atas.
Maka bentuk bakunya kalau kalian lihat di kamus itu menjadi in sama in, bukan vera tapi fra. Infrastruktur sama dengan kata yang ada di situ. Jadi hanya berbeda di huruf E. Seharusnya tidak ada tapi jadi ada. Novi mohon maaf, ini kelewatan satu, maka ini jangan ditiru ya anak-anak. Bu Novi ternyata tidak cermat bahwa di sini itu ada ilmuwan tapi tanpa W, maka ini tidak baku. Jadi ini kata yang tidak baku berikutnya adalah ilmuwan tanpa W. Yang betul adalah justru yang pakai W. Jadi ilmuwan. Tapi bacanya tetap biasa ilmuwan. Itu tadi pembahasan tugasnya. Nah, tugas kalian di hari Rabu ini adalah mengerjakan soal latihan yang dibuat dalam Google Form. Google Form linknya dibagikan dari Bu Novi kepada kalian melalui grup WA yang ada di kelas 6. Demikian pembahasan dan tugas kalian hari ini. Selamat mengerjakan, selamat belajar anak-anak. Tetap semangat dan terima kasih anak-anak.